Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Roris Gaberia Liberiani dengan NIM 118190079 dari Teknik Industri ITERA 2018 akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian, yaitu tugas A. Makalah pertama yang saya review yaitu makalah dengan judul Analisis Manual Material Handling dalam mengangkat bahan baku dengan menggunakan metode pendekatan biomekanika kerja atau ergonomi di PT XYZ. Di mana makalah ini ditulis oleh Ade Andika Saputra, Wahyudin, dan Billy Nugraha. Makalah ini diteliti pada tahun 2020. Pada makalah penelitian ini dilakukannya penelitian karena adanya permasalahan yaitu kegiatan manual material handling seperti penanganan, pemindahan, pengepakan, penyimpanan, dan pengawasan terhadap suatu objek di PT XYZ yang dapat mempengaruhi proses produksi perusahaan. Salah satu contoh kegiatan di PT XYZ tersebut adalah pengangkatan dan pemindahan thinner di Departemen Warehouse PT XYZ. Makalah penelitian ini karena ditemukannya permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan pemberian usulan sistem kerja saat aktivitas manual material handling di PT XYZ tersebut. Pada penelitian ini yang menjadi sampel untuk dilakukannya penelitian yaitu pekerja di warehouse PT XYZ. Adapun data-data yang dikumpulkan untuk menunjang penelitian ini yaitu data ciri fisik pada pekerja, data denyut nadi. Lalu alat atau software yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu stopwatch, meteran, dan Microsoft Excel. Di mana stopwatch digunakan untuk menghitung waktu ketika saat pengukuran denyut nadi. Lalu meteran digunakan untuk mengukur tinggi tubuh yang menjadi untuk penunjang data fisik dari para pekerja. Lalu Microsoft Excel untuk mengolah data dari data ciri fisik serta data denyut nadi. Berikut adalah pada tabel pertama adalah data ciri fisik pada pekerja yang menjadi data ciri fisik pekerja yang dikumpulkan yaitu usia dari pekerja, tingginya, serta beratnya. Lalu, pada tabel 3 dapat dilihat data denyut nadi setiap pekerja, di mana pengukuran denyut nadi ini digunakan stopwatch serta dilakukan secara manual dengan menekan jari pada lengan pekerja, di mana data denyut nadi ini diukur denyut nadi awal dan denyut nadi akhir. Pada gambar 1 dapat kita lihat contoh aktivitas pengangkatan yang menjadi bahan penelitian dari makalah ini. Pada makalah penelitian ini ditemukan dua metode, yaitu metode pengumpulan data dan metode yang diaplikasikan. Metode pengumpulan data itu yaitu kuesioner, observasi, dan pengukuran. Kuesioner itu untuk memberikan kuesioner tentang keluhan-keluhan yang dirasakan oleh para pekerja untuk data Nordic Body Map. Lalu observasi untuk meninjau secara langsung masalah yang terjadi pada lingkungan kerja. Lalu pengukuran
digunakan untuk mengukur tinggi pekerja untuk data fisik pekerja, serta pengukuran denyut nadi untuk data denyut nadi pekerja yang dibutuhkan pada penelitian ini. Lalu yang kedua, metode yang diaplikasikan yaitu biomekanika kerja atau NIOS. Pada penelitian ini, maka yang menjadi hasilnya yaitu diperolehnya rekomendasi sistem kerja yang ergonomi untuk usulan sistem kerja saat aktivitas manual material handling, seperti penataan inventory dan pemberian pemahaman pengetahuan ketiga kepada pekerja. Lalu, yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu diperolehnya rekomendasi usulan sistem kerja yang ergonomi untuk menjadi usulan sistem kerja saat aktivitas manual material handling untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada saat pekerja, seperti adapun usulan rekomendasinya yaitu penataan inventory dan pemberian pengetahuan ketiga kepada pekerja. Lalu pada penelitian ini saya temukan adanya keterbatasan, yaitu pengukuran denyut nadi yang dilakukan dengan cara manual seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu pengukuran denyut nadi dilakukan dengan cara menekan jari pada lengan pekerja. Lalu selanjutnya makalah kedua yang saya review yaitu makalah dengan judul Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasir Jambu, di mana makalah ini ditulis oleh Yayat Rukayat pada tahun 2017. Makalah ini diteliti oleh Yayat karena terdapatnya permasalahan pelayanan publik di bidang administrasi Kecamatan Pasir Jambu, seperti masyarakat yang belum paham dengan persyaratan administrasi kependudukan, belum terselesaikannya target perekaman KTP elektronik, dan sarana prasarana yang belum memadai di tempat pelayanan bidang administrasi Kecamatan Pasir Jambu tersebut. Lalu adapun yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini berdasarkan permasalahan yang sebelumnya, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Pasir Jambu. Lalu pada makalah penelitian ini yang menjadi sampel untuk menunjang penelitian ini yaitu pengguna jasa di bidang administrasi Kecamatan Pasir Jambu ataupun masyarakat Pasir Jambu yang menggunakan jasa di bidang administrasi di daerahnya. Selain itu, data-data yang diperlukan untuk dilakukannya penelitian ini yaitu data wawancara. Lalu adapun alat atau software yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu perekam yang digunakan untuk merekam perihal hal-hal yang dilakukan pada saat wawancara untuk lebih mempermudah si peneliti ini dalam mengolah data nantinya. Lalu pada penelitian ini juga digunakannya dua metode, yaitu metode pengumpulan data dan metode yang diaplikasikan. Yang pertama, metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara, di mana observasi sama seperti sebelumnya, di mana peneliti melakukan peninjauan secara langsung mengenai masalah di lingkungan di tempat kerja tersebut, dan juga wawancara untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja
yang dirasakan oleh pelanggan tersebut kepada tempat pelayanan jasa di bidang administrasi Kecamatan Pasir Jambu tersebut. Yang kedua, metode yang diaplikasikan yaitu metode interaktif dengan SERVQUAL. Pada penelitian ini diperoleh hasil yaitu upaya perbaikan seperti mengajukan pengadaan fasilitas, meningkatkan profesionalisme pegawai, dan menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik, serta mengadakannya penyuluhan di kantor pelayanan jasa di bidang administrasi Kecamatan Pasir Jambu tersebut. Sehingga dari keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Pasir Jambu yang menggunakan pelayanan merasakan puas dengan aspek keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Namun, masyarakat Kecamatan Pasir Jambu yang sebagai pengguna jasa tersebut tidak merasa puas dengan aspek bukti fisik, di mana yang menjadi aspek keandalan yang dirasakan puas oleh pelanggan yaitu pekerja yang langsung mengetahui ataupun yang dapat menjawab pertanyaan ataupun keluhan yang dirasakan ataupun memadainya kemampuan pekerja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pengguna. Lalu daya tanggap yaitu kecepatannya respon dari pekerja untuk menanggapi keluhan-keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan. Lalu jaminan itu seperti pada tempat jasa tersebut tersedianya tukang parkir sehingga tidak terjadinya kehilangan kendaraan pada saat penggunaan jasa di kantor tersebut. Dan atau ada pun empati di mana pekerja mengutamakan kepentingan pelanggan dibandingkan kepentingan pekerja itu sendiri. Lalu aspek bukti fisik yang tidak dirasakan puas oleh pelanggan adalah sarana prasarana yang kurang seperti bangku yang rusak dan yang lain-lain. Pada penelitian ini, saya memperoleh adanya keterbatasan, yaitu kualitas pelayanan yang dinilai oleh penelitian ini hanya mengenai 5 aspek. Sedangkan penilaian menilai kualitas pelayanan itu dapat digunakan metode yang lebih mendalam lagi, tidak hanya menggunakan 5 aspek tersebut. Karena jika berdasarkan 5 aspek tersebut, bisa saja terjadinya miskomunikasi antara kantor ataupun perusahaan ataupun instansi dengan pelanggannya. Makalah ketiga yang saya review yaitu makalah dengan judul Perancangan Meja Kerja yang Ergonomis untuk Membantu Proses Repair Stripping Mirrors dengan Metode RULA atau Rapid Upper Line Assessment. Makalah ini ditulis oleh Atik Kurniato dan Yoga Andrea di tahun 2020. Permasalahan. Pada penelitian ini yang menjadi background untuk dilakukannya penelitian, yaitu terdapatnya keluhan pada bagian otot skeletal yang dirasakan oleh pekerja akibat pemaksaan posisi tubuh yang tidak wajar ataupun buruk dan dilakukan secara berulang pada proses repair stripping mirrors. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini di makalah yaitu merancang meja kerja sebagai alat bantu pekerja dalam proses repair stripping mirrors sehingga mengurangi terjadinya keluhan otot skeletal ataupun kecelakaan kerja. Pada penelitian ini
diperlukannya sampel, data, dan alat atau software yang digunakan untuk menunjang penelitian, di mana sampel pada penelitian ini yaitu pekerja pada proses repair stripping mirrors, lalu pada data yang digunakan ataupun data-data yang harus dikumpulkan untuk dilakukannya penelitian ini yaitu data antropometri pekerja dan data Nordic Body Map, di mana data antropometri pekerja ini yaitu data ciri-ciri fisik seperti tinggi pekerja. Lalu data Nordic Body Map ini yaitu data kuesioner yang diberikan kepada pekerja untuk menilai ataupun mengetahui letak dari keluhan-keluhan yang dirasakan pekerja. Adapun alat atau software yang digunakan untuk menunjang penelitian yaitu aplikasi Rula, software SolidWorks, dan kamera. Di mana aplikasi Rula ini digunakan untuk mengolah data-data antropometri dan Nordic Body Map, software SolidWorks untuk merancang meja ke dalam bentuk tridimensi, dan kamera untuk mengambil gambar untuk mengetahui derajat postur tubuh dari pekerja. Di sini dapat kita lihat pada tabel pertama yaitu data dimensi antropometri pekerja. Lalu yang pada tabel kedua dapat kita lihat data hasil kuesioner Nordic Body Map, di mana pada Nordic Body Map ini dapat diketahui keluhan-keluhan pekerja pada lokasi leher atas, leher bawah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas kiri dan kanan, punggung, pinggang, pantat, siku kiri dan kanan, lengan bawah kiri dan kanan, dan pergelangan tangan kiri dan kanan. Lalu di sini pada gambar 1 dapat kita lihat posisi kerja pada proses repair stripping mirrors. Pada penelitian ini digunakan dua metode, yaitu metode pengumpulan data dan metode yang diaplikasikan. Di mana pada metode pengumpulan data, yaitu observasi dan pengukuran, di mana observasi untuk meninjau permasalahan secara langsung dan pengukuran untuk mengukur antropometri pekerja. Lalu metode yang diaplikasikan yaitu biomekanika kerja, yaitu Rapid Upper Limb Assessment ataupun RULA. Pada penelitian ini ditemukan hasil yaitu kuesioner Nordic Body Map berisikan 80% keluhan pada bagian kaki. Sehingga metode yang digunakan adalah metode Rapid Upper Limb Assessment. Lalu dari hasil kuesioner Nordic Body Map tersebut dapat didesain meja dengan ukuran panjang 96 cm, lebar 65 cm, tinggi 61,5 cm, dan dengan persentilnya 95. Kesimpulan. Saat proses repair stripping mirrors digunakan masa kerja yang ergonomis sehingga bisa menyesuaikan terhadap postur kerja dan bisa memperbaiki postur kerja yang lebih baik. Adapun keterbatasannya yaitu postur tubuh yang berbeda ketika saat akan didokumentasi dengan pada saat observasi masalah. Makalah keempat yang saya review yaitu dengan judul Peningkatan Pelayanan Jasa dalam Upaya Peningkatan Daya Saing pada Maskapai Citylink Indonesia dengan rute Jakarta-Surabaya. Makalah ini ditulis oleh Brahmukti Anggil dan Wesiani N pada tahun 2013. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu ketatnya persaingan di dunia penerbangan melahirkan sebuah diferensiasi layanan penerbangan yang dikenal dengan nama low cost carrier atau LCC. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan sebelumnya yaitu meningkatkan pelayanan jasa
untuk meningkatkan daya saing dalam berkompetensi dengan maskapai LCC lainnya. Pada penelitian ini yang menjadi sampel yaitu konsumen Citylink. Adapun data-data yang dikumpulkan untuk dilakukannya penelitian ini yaitu data frekuensi penerbangan dan data voice of customer. Lalu alat atau software yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu aplikasi Microsoft Excel untuk mengolah data frekuensi penerbangan dan data voice of customer menggunakan rumus. Berikut dapat kita lihat contoh dari tabel frekuensi penerbangan Citylink Indonesia. Metode pada penelitian ini ada dua, yaitu pengumpulan data dan yang diaplikasikan. Pertama, metode pengumpulan data yaitu kuesioner. Seperti sebelumnya terdapat data voice of customer merupakan kuesioner sehingga disebarkan kepada para pelanggan Citylink. Lalu metode yang diaplikasikan adalah metode QFD dan metode Gimtori. Lalu pada penelitian ini diperoleh hasil yaitu terdapat 19 atribut layanan jasa dengan ketepatan waktu penerbangan dengan nilai bobot 0,0758 sehingga strategi perbaikan yang terpilih untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa pada maskapai Citylink Indonesia adalah diferensiasi boarding call sesuai dengan porsi penumpang. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini yaitu dari 19 atribut layanan jasa yang dimiliki oleh maskapai Citylink Indonesia secara umum telah memberikan performansi yang baik di mata penumpang. Karena mayoritas kepuasan penumpang maskapai Citylink Indonesia telah berada di atas maskapai kompetitor, yaitu maskapai LCCX. Pada penelitian ini saya menemui adanya keterbatasan, yaitu diperlukan pemahaman yang lebih mengenai metode QFD. Karena jika pemahaman peneliti kurang mengenai metode QFD, maka akan terjadi permasalahan ataupun kendala di tengah-tengah saat melakukan penelitian. Makalah 5 dengan judul Kursi Kerja Ergonomis di PT XYZ, di mana makalah ini ditulis oleh Fuad Kautsar dan Novira Kahithira Dewi di tahun 2020. Penelitian ini dilakukan karena terdapatnya permasalahan, yaitu posisi kerja yang kurang baik dapat menyebabkan kelelahan kerja dan berakibat timbulnya dampak tidak langsung berupa keluhan sakit pada bagian tubuh seperti pegal-pegal, nyeri punggung, leher kaku, cepat lelah, dan lain-lain. Sehingga mempengaruhi kinerja dan hasil produksi di perusahaan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan mengurangi resiko kecelakaan bagi pekerja, serta mengharapkan kewaspadaan bagi pekerja untuk lebih memperhatikan ergonomi di tempat kerja, terutama posisi duduk dalam bekerja. Untuk dilakukannya penelitian ini diperlukannya sampel data dan alat ataupun software. Sampel dari penelitian ini yaitu para pekerja, data yang diperlukan untuk dilakukannya penelitian ini yaitu data antropometri pekerja, lalu alat atau software yang digunakan adalah aplikasi Microsoft Excel untuk mengolah data antropometri pekerja dan kamera untuk dokumentasi posisi kerja ataupun postur pekerja.
Berikut dapat kita lihat data antropometri karyawan dari tinggi bahu duduk, tinggi siku duduk, lebar pinggul duduk, dan panjang popliteal. Metode pengumpulan data yaitu kuesioner dengan memberikan kuesioner Nordic Body Map untuk mengetahui letak dari keluhan pekerja dan wawancara untuk mengetahui permasalahan yang dirasakan oleh pekerja pada saat bekerja. Metode yang diaplikasikan yaitu metode biomekanika kerja, yaitu REBA. Hasil dari penelitian ini yaitu diperoleh hasil skor REBA kursi tipe 1 dengan nilai 6, kursi tipe 2 bernilai 9, sedang kursi tipe 3 bernilai 9 juga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah lingkungan fisik dan fasilitas kerja yang ada di PT XYZ belum sepenuhnya memenuhi kaidah ergonomi, di mana kursi yang digunakan menunjukkan hasil high risk ataupun kecelakaan kerja yang tinggi. Pada penelitian ini, saya menemukan adanya keterbatasan, yaitu postur tubuh yang berbeda ketika saat akan didokumentasi dengan pada saat observasi masalah. Sekian presentasi tugas metodologi penelitian dari saya ucapkan terima kasih.